Bahkan orang tua ini selalu ikhlas. Nah, apa masih kurang? Apa masih kurang? Perjuangannya seorang ibu untuk anak. Nah, apa masih kurang? Nah, kalau ibu pernah berbuat sesuatu untuk kita, tapi sebaliknya, apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk ibu kita, untuk orang tua kita? Apakah kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita? Nah, ini ibu itu. Nah, dan ibu kita, orang tua kita ini tidak mengharapkan apapun, dari anaknya. Mungkin orang tua itu kalau anaknya sudah bisa bekerja untuk memakan hasilnya pun koyo ora kolu, benar ngomong. Ora mentolo, Mas, ora mentolo. Nah, ini perjuangan seorang ibu, dan ibu ini saya ibaratkan adalah mata dan anak adalah ibu jari. Nah, contohnya begini. Kalau ibu kita kesandung batu, berat jempolan sikil ya. Mata pasti menangis. Berbes mili, Mas, merasakan sakitnya tadi. Tetapi sebaliknya, kalau motornya awake dhewe iki keculek apa ngono. Sikil menengahi. Jempolan sikil wis micak. Eta tok ora ro, micak jenenge kan ngono. Nah, ini untuk saudara-saudara semua, untuk sedulur-sedulur semuanya, malah kita hormati, kita sembahlah, kita sembahlah untuk orang tua kita, terutama ibu, orang yang melahirkan kita. Kita sangat berdosa, dan dosa besar apabila kita menyanyiakan ibu kita, menyakiti hatinya, menyakiti hati beliau, kita juga tidak tenang hidup kita. Selamanya Bang. Betul, selamanya. Bahkan nanti imbasnya ke anak cucu kita. Ini namanya karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Selamat malam. Panglima kali kami. Nggih, monggo. Menika badhe mbahas ilmu Jawa. Nggih, monggo. Menungso menika lahir seperti yang sepuh, ekstrim. Betul. Umpami enten lari. Berani kalau yang sepuh ngoten niku. Nggih. Menika napa lari menika saged dinamaken atau diarani nggih. Surga neraka menika. Durhaka, durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Ini untuk adik-adik, untuk sedulur-sedulur semuanya. Mumpung masih untung kalau masih ditunggui sama orang tua, apalagi masih lengkap. Ini ada suatu keuntungan. Kita masih banyak yang di luar sana yang mungkin yatim piatu, masih banyak yang di luar sana. Ini suatu keuntungan kalau masih ada orang tua yang lebih dekat, ada di dekat kita. Nah, itu. Sebetulnya saya tuh iri loh, Mas, dengan teman-teman yang kalau masih yang ada orang tuanya di dekatnya, itu saya tuh iri. Karena bapak saya sudah tidak ada sejak tahun 2000 yang lalu, dan
ibu saya juga berada di perantauan, yaitu di Kalimantan, di Tarakan, itu Kalimantan Utara. Jauh, jauh. Nah ini ingin ketemu baru hanya lewat telepon, ingin tahu wajahnya hanya lewat video call. Nah ini, ya ini jauh, yang jauh. Kalau mau ketemu, kadang 1 tahun pun belum tentu bisa ketemu, 2 tahun belum tentu ketemu. Nah ini hanya bisa lewat telepon, suara dan wajah itu pun lewat video call. Nah ini adalah satu keuntungan kalau ada saudara-saudara semua, adik-adik semua yang masih punya orang tua lengkap, apalagi masih berada di samping kita. Ini adalah satu keuntungan. Nah, satu keuntungan besar ini mas, keuntungan besar. Nah ini, itu adik-adik semuanya kita hormati. Mari kita hormati ibu kita, bapak kita. Nah, ibu. Nah, ini. Nah, Rasulullah sendiri pernah mengatakan siapa yang harus kita cintai, harus kita hormati, yaitu ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Terus bapakmu. Ini. Betul. Itu memang sudah dikatakan oleh Rasulullah. Nah, makanya kita jangan sampai berani dengan orang tua, terutama orang yang melahirkan kita, ibu kita. Ibu kita ini sangat capek untuk mengurusi kita mas, mulai bayi, mulai dari kandungan nggak bisa tidur mas, nggak bisa tidur, nanti mulai dari kandungan nanti udah merasakan sakitnya, dia bergerak, bayi bergerak udah merasakan sakitnya itu mas, dan nanti udah lahir itu pun juga masih merepotkan. Nah, merepotkan totalnya nyawa. Betul. Nyawa taruhannya memang nyawa mas, taruhannya nyawa. Ada 2, nyawa yang melahirkan dan yang dilahirkan. Nah, jadi kalau ini orang melahirkan ini kan 50-50. Nah, 50-50 artinya keselamatan 2 nyawa, yaitu yang melahirkan dan yang dilahirkan. Nah, ini perang sabil. Betul. Ini namanya perang sabil, bukan perang cakil. Ini perang sabil. Nah, jadi kalau ada yang salah terdengar nanti dia perang cakil. Nah itu. Nah dan ibu kita ini mulai kita bayi tidak bisa tidur, siang malam tidak bisa tidur. Nanti sedikit kalau haus nangis, minta minum, musuh. Popoknya basah, menangis lagi, minta ganti. Nah ini tiap hari mas, tiap hari bertahun-tahun ini nanti. Sampai anaknya besar. Bahkan orang tua ini selalu ikhlas. Nah, apa masih kurang? Perjuangannya seorang ibu untuk anak. Nah, apa masih kurang? Nah, kalau ibu pernah berbuat sesuatu untuk kita, tapi sebaliknya, apakah kita sudah berbuat sesuatu untuk ibu kita, untuk orang tua kita? Apakah kita sudah bisa membahagiakan orang tua kita? Nah, ini ibu itu. Nah, dan ibu kita, orang tua kita ini tidak mengharapkan apapun, dari anaknya. Mungkin orang tua itu kalau anaknya sudah bisa bekerja untuk memakan hasilnya pun koyo ora kolu, benar ngomong. Ora mentolo, Mas, ora mentolo. Nah, ini perjuangan seorang ibu, dan ibu ini saya ibaratkan adalah mata dan anak adalah ibu jari. Nah, contohnya begini.
Kalau ibu kita kesandung batu, berat jempolan sikil ya. Nggih. Mata pasti menangis. Berbes mili mas, merasakan sakitnya tadi. Tetapi sebaliknya, kalau motornya awake dhewe iki keculek, keculek apa ngono. Sikil menengahi. Jempolan sikil wis micak. Eta tok ora ro. Eta tok ora ro, micak jenenge kan ngono. Nah, ini untuk saudara-saudara semua, untuk sedulur-sedulur semuanya, malah kita hormati, kita sembahlah, ya kita sembahlah untuk orang tua kita, terutama ibu, orang yang melahirkan kita. Kita sangat berdosa dan dosa besar apabila kita menyanyiakan ibu kita, menyakiti hatinya, menyakiti hati beliau, kita juga tidak tenang hidup kita. Selamanya Bang. Betul, selamanya. Bahkan nanti imbasnya ke anak cucu kita. Ini namanya karma. Ini berlangsung kan? Terus berlangsung mas, berlangsung. Tidak usah menunggu, begitu. Dan makanya untuk ibu kita ini sangat gimana ya, keramat sebetulnya. Ya, memang keramat ya mas. Memang keramat. Dan keramat di dunia. Nah, makanya mumpung ibu kita ini masih hidup atau yang masih ada. Nah, ini baru ada kesempatan, marilah kita senangkan hatinya, kita hormati, kita junjung tinggi derajatnya. Sebagai seorang ibu, kita muliakan hidupnya supaya senang, gitu. Jangan disia-siakan. Rugi, sangat rugi kalau kita menyanyiakan ibu kita. Nah, dan ibu kita ini sudah kita disebutkan, Abang Haji atau Abah Haji Roma Irama pernah bilang bahwa seorang ibu adalah keramat di dunia. Malati bro. Betul. Kalau kita berani sama ibu kita, berani sama orang tua, apa kita tidak takut? Kita tidak takut. Sengsara hidup kita. Selamanya ya Bang. Betul. Kita hidup sengsara, mencari rezeki susah. Nah itu menakutkan. Menakutkan mas. Nopon itu malih ini bukan. Agak menjelaskan malih kilari ini. Nah kita contohkan saja. Ini cerita ini ya. Ini dongeng. Ini nyata. Seperti Malin Kondang. Nah, Malin Kondang ini sebetulnya dulu seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Nah, kemudian merantau dan mempunyai istri yang kaya raya, punya mertua yang kaya raya. Akhirnya menjadi seorang bangsawan, seorang saudagar kaya raya. Nah, kebetulan kapalnya mendarat ke kampung halamannya. Nah, kebetulan ada orang tua yang mendekat, yaitu ibunya. Malin Kondang ini sadar, mas, kalau itu ibunya tahu. Tapi karena malu dengan istrinya, sehingga tidak mengakui bahwa ini adalah seorang ibu. Adalah ibunya, ibu kandungnya. Tidak mau mengakui karena gengsi. Nah, gengsi dan malu kepada istrinya tadi. Sebenarnya tidak apa-apa. Mengaku bahwa itu istrinya, istrinya ini tetap menerima. Kalau udah bilang waktu itu kan, setelah menyiksa ibunya, mendorong ibunya, istrinya ini bilang, sebenarnya udah tahu bahwa itu orang tuanya. Istrinya pun udah tahu bahwa itu adalah orang tuanya Malin Kondang. Nah, hanya dengan doanya seorang ibu, akhirnya kena sumpahnya seorang ibu, dan di tengah samudra terjadi badai yang sangat besar, badai yang sangat hebat, bahkan bisa menenggelamkan dan menghancurkan kapalnya Malin Kondang, dan sehingga Malin Kondang menjadi batu, dan sekarang pun mungkin masih ada batunya. Nah, itu namanya batu Malin Kondang. Itu di Sumatera yang ada. Nah, di Sumatera. Dan kejadian itu juga ada di Sumatera. Ada di Sumatera.
Nah, dan tidak cuma main kondang tok, masih banyak contoh-contoh yang lain. Masih ada contoh-contoh yang lain. Nah, sebetulnya menakutkan, Mas. Itu menakutkan. Karma pasti terjadi. Betul. Sebetulnya orang tua ini tidak sampai hati kepada anaknya, tidak sampai hati, Mas. Karena orang tua ini sadar bahwa untuk melahirkan seorang anak ini taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Beliau ini ikhlas, walaupun nyawa taruhannya ikhlas. Daripada bayi atau jabang bayi yang meninggal, lebih baik dirinya. Dan dirinya dijadikan sebuah tameng waktu itu. Nah, betapa besarnya pengorbanan seorang ibu. Nah ini Mas. Bahkan yang menakutkan adalah doanya. Apabila kita sudah menyakiti seorang ibu, apabila membuat ibu kita sakit hati, membuat ibu kita menangis. Nah, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terima. Betul, murka. Karena beliau adalah wakil dari Tuhan itu sendiri. Dan ibu adalah Tuhan atau Allah yang nyata. Tuhan yang nyata di dunia, kan begitu, Mas. Doanya selalu dijabai, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoakan anak-anaknya. Setiap dimanapun tempatnya, orang tua dan seorang ibu, tidak pernah ada orang tua mendoakan anaknya, mendoakan yang jelek. Pasti mendoakan yang baik-baik. Nah, tetapi balasan seorang anak gimana, Mas? Kan begitu. Kadang menyenangkan hatinya aja belum. Sudah mengata-ngatai yang tidak pantas. Sampai ke atas. Nah, saya wong Jawa jadi ini sak dure tenggak. Nah, makanya jadi orang Jawa ojo sampai hilang Jawa nih. Orang duwe unggah-ungguh karo wong tua, apa meneh karo wong tuane dhewe. Nah, iki wis kalau sampai orang tua kita sakiti, orang tua kita buat menangis. Waduh, udah nggak bisa apa-apa. Itu Allah pun sudah menyerahkan. Nah, udah menyerahkan. Ente kita malih napa memang? Si anak tadi menyakiti hati ibunya gitu. Betul. Teman-teman itu kan hidupnya sengsara. Betul. Dia itu mencari obat memang. Keliling namanya kiai. Percuma. Namanya kiai cuma satu, carilah ibunya. Iya, betul. Cuma. Karena obatnya cuma ibunya. Nah, mencari kiai walaupun ke penjuru dunia sekalipun. Nah, sampai ke penjuru dunia sekalipun mencari obat untuk mencari obat sial, benar ngomong. Tidak akan ketemu karena obatnya hanya satu-satunya yaitu seorang ibu tadi minta sungkem mencium kakinya, minta maaf mencium kakinya dan tidak mengulangi kembali. Nah, rugi rek. Mumpung wong tuane dhewe si urip, ayo padha-padha njaluk sepuro ning ibuke. Nah, apa keselane awake dhewe ben sepuro, ben urip awake dhewe bisa penak. Eman urip di dunia bisa nangis. Betul, Mas, betul. Berusaha, mari kita semua berusaha untuk menyenangkan hati orang tua kita, terutama seorang ibu. Nah ini, kita senangkan hatinya. Karena ibu sudah berjuang untuk kita mati-matian, Mas. Ibu tiap hari mencucikan pakaian kita. Kita belum tentu pernah mencucikan bajunya. Nah ini. Masa akan ada. Nah itu. Makanya tadi Mas, orang tua ini sangat besar. Cintanya kepada anak sangat besar. Karena betul. Karena kalau melihat dari melahirkannya pun sudah susah. Taruhannya nyawa, Mas. Nah ini. Kita tanpa orang tua nggak keren memang. Betul, Mas. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman, untuk adik-adik semuanya, tolong, mari kita
hormati orang tua, jangan disia-siakan dan jangan dibikin hatinya sakit dan jangan dibikin beliau menangis. Usahakan ajaklah beliau supaya hatinya senang dan bisa tertawa, menggembirakan. Betul. Maka nyeneng hatine wong tua apa susah itu. Nah, ini loh. Ojo disia-siakan. Jangan disia-siakan. Nah ini. Eman. Mumpung wong isi urip. Nanti kalau misalnya Mas, kalau orang tua kita sudah tidak ada, umpamanya meninggal. Nah, begini, contohnya begini. Coba saudara-saudara atau sedulur semuanya kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dan kita membayangkan seakan-akan kita ini menghadapi yang di hadapan kita adalah jenazah ibu kita. Dan kita rasakan pelan-pelan. Kita rasakan bagaimana rasanya yang di depan kita ini adalah seorang ibu yang terbujur kaku. Bagaimana perasaan kita? Jangan cuma waktu kita lebaran toh kita minta maaf dan menangis-nangis di bangkuannya. Tapi setelah itu kita berbuat kesalahan lagi. Percuma. Nah, itu percuma. Makanya itu nanti Mas. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan kita di waktu ini kita membayangkan kita di hadapan kita ini adalah jasad seorang ibu kita, orang yang melahirkan kita. Nah, yang udah terbujur kaku. Kita bayangkan bagaimana rasanya. Begitu. Mumpung wong tuamu isih urip, ayo berbakti. Berbakti dan tolong buatlah beliau senang. Buatlah ibu kita hatinya senang dan bahagia. Nah itu. Orang tua kita tidak mengharapkan sesuatu yang kemewahan. Tidak mengharapkan sesuatu yang menyenangkan. Hanya ingin senang dan gembira melihat anaknya. Gitu. Melihat anaknya rukun, udah senang. Melihat anaknya baik, udah senang. Manut. Anak manut seneng misalnya. Orang jelo apa-apa asine wong tuane dhewe iki. Ngono. Ora jelo apa-apa. Tapi malah kita mungkin yang sering minta tuntutan yang macam-macam. Tapi orang tua kita berusaha. Kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dasmu. Nah, iya. Kalau ada adik yang takut sama pengertian itu. Betul Mas, betul. Dan nanti kalau kita sebelum menyesal, ini. Nanti kalau seorang ibu atau orang tua kita sudah tidak ada semua, yang ada hanyalah patokan, yaitu batu nisan. Kita mau berbuat apa? Minta maaf udah nggak diterima. Minta maaf pada siapa? Nah, kalau kita minta maaf kepada ibu, kalau ibu kita masih hidup dan ibu kita memaafkan dan ridho, Allah pun juga ridho. Pena. Tapi kalau ibu kita sudah tidak ada, kita minta maaf dan kita punya salah dan nggak bisa, dan Allah pun tambah murka. Misalnya nangis, yang kuburannya nangis, jalur sepuro. Gusti Allah pramene ngene. Lah wingi awakmu iku ning ndi? Kok wingi kaset ngono. Kok iki kurang ajar ngelamak ngono. Lah wis didudut pisan, wis melok rene. Dudut pisan ning jero. Pendem pisan. Orang oten tak lah. Daripada ngono wis nyusah wong tuwek. Sampai wong tuane ninggal dipanggah ngono ae, mendingan nyusul. Dengan nyusul. Mungkin untuk sedulur-sedulur semuanya tidak ada lah yang seperti itu. Semoga tidak ada. Semua ada adik masih bisa berbakti kepada orang tua, bisa membahagiakan orang tuanya, ini bisa menyenangkan hati seorang ibu, ini seorang ibu. Makanya kita selalu mengingatkan agar saling
menyayangi terutama pada seorang ibu tadi. Malah kita hormati, kita junjung tinggi, artinya kita menjunjung tinggi adalah derajat beliau jadi seorang ibu, karena ibu ini adalah keramat di dunia, bukan kuburan wali, bukan kuburan nabi, tapi seorang ibu yang paling keramat di dunia. Doanya diijabahi, pasti mandi, Mas. Betul. Dan sebelum berziarah ke makam para wali, ziarahlah kepada ibumu, sungkemlah kepada ibumu. Ini pesan saya, Mas. Ini itu aja. Si anak ini kan, bukan calon bapak istri. Betul, Mas. Betul. Bisa begini, Mas. Bukan kalau kadang kan surga ada di telapak kaki ibumu, begitu. Itu diberengkali kira apa-apa, Mas. Soalnya ini, Mas, kadang anak-anak kan begini. Kalau anak-anak anak-anak begini. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Oh, ibu itu turu diberengkali delok yo ora apa-apa nih. Iki sikile kapal tok. Nah, itu. Ya artinya adalah ibu ini adalah surga. Surga karena doa-doa beliau yang sangat menyejukkan hati kita, dan doa-doanya nih susah senang tergantung doa seorang ibu. Nah ini kan, kalau doa ibu kita tadi misalnya kita menjahati ibu, tidak baik pada ibu bisa sakit hati, kita didoakan mungkin bisa yang membuat kita celaka, itu namanya neraka. Nah ini, tapi kita bisa membahagiakan seorang ibu, Allah ridho, kita bisa membantu ibu, menyenangkan seorang ibu, dan membuat ibu kita tertawa, ibu kita senyum. Allah ridho, dan itu bisa membuat kita senang, seakan-akan kita mendapatkan surga di dunia. Nah ini, makanya surga ada di telapak kaki ibu. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, yang penting jangan menyakiti seorang ibu. Nah ini Mas, kadang begini. Misalnya ini kalau yang ini untuk yang punya istri, misalnya yang punya istri, yang pun nikah. Nah, kadang ini yang laki-laki ini kepada orang tuanya, kepada ibunya baik. Kadang terpengaruh dengan istrinya, kadang terpengaruh oleh istrinya. Ini saya ulang lagi, kadang terpengaruh oleh istrinya, bisa durhaka kepada ibunya. Ini mungkin ada, tapi kalau di sini nggak ada. Sebenarnya tidak ada. Ini bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Kadang bisa durhaka kepada ibunya, terkadang dari pasangannya. Ini yang sudah menikah. Betul. Tadinya baik, tadinya berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya. Jadi setelah punya istri, nanti bisa berubah. Ini kepada siapapun bisa terjadi. Mas. Nah ini makanya saya ajak semuanya, karena saya mengajak ini karena saya sendiri jauh dari orang tua, karena bapak saya juga sudah tidak ada, sudah sejak tahun 2000, berarti 22 tahun yang lalu bapak saya meninggal. Nah jadi tinggal seorang ibu itu pun jauh. Makanya saya sangat iri kepada teman-teman yang masih didampingi oleh orang tuanya, apalagi orang tuanya masih lengkap. Nah ini, saya saja. Betul, sebuah keuntungan, sebuah anugerah yang sangat besar apabila kita masih didampingi oleh orang tua kita, apalagi masih lengkap. Betul Mas. Nah itu. Nah, apalagi saya yang membesarkan saya sampai nenek saya, kakek dan nenek saya yang membesarkan, menyekolahkan.
Nah, itu ya, bapak saya sudah tidak ada 22 tahun yang lalu. Ibu saya jauh. Jadi ya, nenek saya yang merawat saya waktu itu. Nah, jadi saya juga berterima kasih kepada nenek saya dan almarhum kakek saya. Ya, saya bisa besar seperti ini. Dan juga kepada ibu saya, ibu-ibu saya. Semoga tetap selalu sehat, walaupun jauh, tempatnya jauh di Kalimantan Utara sana. Saya tetap menyampaikan sembah sungkem untuk ibu saya. Ini aja. Nah, ini untuk saudara semuanya. Marilah kita saling menghormati kepada ibu kita. Jadi jangan dilupakan berbakti baik kepada ibumu dan ibumu. Inilah. Betul mas, betul sekali. Karena rugi kita kalau menyakiti hati ibu kita rugi besar. Kita rugi besar. Betul mas. Di dunia inilah kita akan rugi. Nah, kita nanti kerja tidak enak, kadang rezeki jauh. Ini akibatnya yaitu berani dengan orang tua. Kita bentak sekalipun, sekali bentak itu seorang ibu hati sudah sakit. Dan nanti kalau Allah tidak terima, murka, apa jadinya? Kita tambah susah, mas. Hidup kita susah dan ini terus berlanjut. Dan nanti generasi berikutnya, gitu. Nah, imbasnya itu nanti kan anak kita. Nah, imbasnya keturunan itu sendiri. Nah, karena yang berucap siapa? Nah, otomatis kita. Nah, nanti yang imbasnya ke anak kita. Nah, ini itu namanya karma. Karma ini bisa berlangsung, tetap berlangsung. Sopo nandur bakal ngunduh. Nah, itu mas. Oke. Matur tentang penjelasan itu tentang yang hukum itu lah. Oke, monggo. Mungkin manfaat kali. Oke, insya Allah. Nah, ini. Oke, saya pesan saya untuk sedulur-sedulur semuanya, khususnya untuk adik-adik semuanya, marilah kita hormati ibu kita dan kita bahagiakan ibu kita, walaupun kita membahagiakan cuma ingin membahagiakan hatinya, membuat ibu kita tertawa, supaya hidup kita bahagia. Nah, kalau bisa bahagia dunia dan akhirat. Nah, ini demikian ulasan dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.